Alam semesta, dengan segala kompleksitasnya, seringkali dianggap sebagai entitas yang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Dalam banyak tradisi spiritual dan filsafat, manusia dipandang sebagai bagian integral dari alam semesta ini, dan oleh karena itu, mereka percaya bahwa alam semesta bisa didengar dan dihubungi. Berbicara dengan alam semesta bukanlah sesuatu yang baru. Berbagai budaya telah mengembangkan cara-cara untuk berkomunikasi dengan alam semesta, baik melalui doa, meditasi, atau ritual tertentu. Meskipun metode ini beragam, intinya adalah koneksi antara manusia dan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Salah satu cara utama untuk berkomunikasi dengan alam semesta adalah melalui doa. Doa merupakan ungkapan dari hati yang ditujukan kepada kekuatan ilahi atau energi kosmos. Meskipun berasal dari latar belakang yang beragam, dengan keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda-beda, ada sesuatu yang luar biasa yang menyatukan kita semua. Tidak peduli agama yang kita anut atau kepada Tuhan yang kita berdoa, kita semua memiliki ikatan yang dalam pada tingkat energi yang sama. Ketika kita berdoa atau membicarakan sesuatu dengan penuh fokus, kita sebenarnya memusatkan pikiran kita pada objek tersebut. Pikiran kita mulai beresonansi dengan hal tersebut pada tingkat getaran. Sebagai contoh, jika diminta untuk mengingat kenangan bahagia, kita secara alami akan mulai membayangkannya. Saat kita memikirkannya, kita akan merasakan kebahagiaan yang terkait dengan kenangan tersebut. Hal yang sama terjadi ketika kita membicarakan makanan favorit secara detail. Semakin kita mendeskripsikannya, semakin kita merasakan rasanya. Bahkan, kita mungkin tersenyum hanya dengan memikirkan makanan tersebut, bahkan mungkin merasa sangat ingin memakannya. Kata-kata yang kita gunakan saat berdoa memiliki dampak signifikan pada frekuensi getaran kita. Terkadang, orang berdoa dengan mengatakan, "Tuhan, tolong, saya tidak ingin mengalami ini lagi." Namun, masalahnya adalah saat mengucapkannya, mereka dipenuhi dengan emosi seperti kebencian, ketakutan, kemarahan, dan perasaan negatif lainnya. Emosi-emosi ini menciptakan frekuensi getaran yang sejalan dengan apa yang mereka tidak inginkan. Bayangkan alam semesta sebagai penengah. Ia membaca frekuensi getaran yang ada dan pancarkan melalui kata-kata dan emosi kamu. Jadi, jika kamu sedang berdoa atau berbicara tentang apa yang tidak kamu inginkan dengan semua emosi negatif tersebut, alam semesta pada dasarnya akan merespon itu. Itulah frekuensi yang kamu jalani, itulah yang kamu minta. Akibatnya, alam semesta terus memberikan lebih banyak hal yang tidak kamu inginkan tersebut ke dalam hidup kamu. Inilah mengapa beberapa orang merasa seperti doa mereka berhasil, sementara yang lain tidak berhasil. Kuncinya seringkali terletak pada apakah mereka secara sadar atau tidak sadar pada fokus apa yang mereka inginkan atau tidak inginkan, dan emosi yang menyertai kata-kata mereka. Mulailah doa atau afirmasi kamu dengan memusatkan perhatian pada rasa syukur. Luangkan waktu sejenak untuk menghargai semua hal indah dalam hidupmu, ungkapkan terima kasih kepada Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang lebih tinggi apapun yang kamu percayai. Bersyukurlah untuk anugerah kehidupan, cinta, kemampuan bernafas, fungsi organ tubuhmu, detak jantungmu, dan semua berkat yang kamu miliki, seperti kemampuan untuk menggerakkan tubuhmu, kehangatan matahari, dan udara segar yang kamu hirup. Cobalah untuk membuat daftar sebanyak mungkin hal yang kamu syukuri dalam doamu. Saat kamu mengungkapkan rasa syukur dengan cara ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai merasa lebih bahagia, suasana hatimu menjadi cerah, dan getaranmu secara keseluruhan mulai bergeser ke arah positif. Saat kamu bersyukur, seolah-olah kamu menyetel ke stasiun positivitas, terhubung dengan energi alam semesta yang penuh dengan positivitas. Ingatlah bahwa dunia kita memiliki aspek negatif dan positif, dan fokus pada rasa syukur mengarahkanmu pada sisi positif. Jika kamu menginginkan nomor telepon untuk alam semesta atau Tuhan, maka rasa syukur adalah nomor telepon khusus itu. Saat kamu mengungkapkan rasa syukur, pada dasarnya kamu sedang menelepon ke alam semesta dan menjalin hubungan. Di sisi lain, jika kamu fokus pada emosi negatif seperti kebencian atau kemarahan, itu seperti menelpon nomor yang berbeda yang menghubungkanmu dengan energi negatif. Jadi, ingatlah, saat kamu merasa bersyukur, kamu sedang membentuk hubungan itu seperti menelepon ke alam semesta. Setelah pelajaran syukur ini,
doamu akan secara alami berkembang ke langkah berikutnya. Yang kedua, menetapkan niat yang jelas. Setelah hati kamu dipenuhi dengan rasa syukur, perasaan itu beralih fokus ke niatmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang saya inginkan untuk diri saya? Langkah ini adalah tentang memfokuskan pada keinginan dan tujuanmu daripada terjebak pada hal-hal yang tidak diinginkan. Konsentrasikan pada apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidupmu. Misalnya, kamu mungkin menginginkan pertumbuhan pribadi, pencapaian tertentu, atau kesempatan untuk membantu orang lain dengan cara tertentu. Ini tentang mendefinisikan aspirasimu dan menciptakan diskusi yang jelas tentang apa yang ingin kamu capai. Yang ketiga, visualisasi. Sekarang, setelah kamu menetapkan niatmu, saatnya untuk memvisualisasikan. Visualisasi bukanlah sekadar mimpi, tetapi merupakan alat kuat untuk membentuk realitas. Ketika kita memvisualisasikan impian dan tujuan kita dengan jelas, bayangkan bahwa kamu telah mencapai dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Gambarkan dirimu hidup dalam keadaan yang diinginkan, seolah-olah itu terjadi saat ini. Rasakan emosi yang terkait dengan pencapaianmu, apakah itu kegembiraan, kejutan, kebahagiaan, atau rasa bangga. Rasakan dirimu memiliki emosi positif ini, seolah-olah kamu sudah mewujudkan impianmu. Langkah visualisasi ini penting karena menghubungkan kegembiraan terhadap sesuatu atau rasa pada benda-benda. Ini menyalakan pikiran dan emosimu dengan keinginan terdalammu. Yang keempat, merayakan dan merasakan emosinya. Dalam visualisasi, rayakan momen itu, rasakan emosi yang terkait dengan pencapaianmu sedetail mungkin. Semakin kamu merayakan dan mengalami emosi positif ini, semakin tinggi frekuensi getaranmu. Pikirkan itu sebagai mengadakan pesta emosi sukacita di dalam pikiranmu. Alam semesta seperti tamu yang responsif di pesta kamu dan bereaksi terhadap keadaan emosionalmu. Semakin kamu bersukacita dan positif selama visualisasimu, semakin cepat alam semesta bereaksi untuk mewujudkan keinginanmu. Namun, perlu diingat alam semesta beroperasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, mungkin tidak selalu sejalan dengan keinginanmu. Kesabaran adalah kunci dalam perjalanan spiritual ini. Percayalah bahwa alam semesta tahu kapan saja yang tepat untuk mewujudkan niatmu. Ingatlah, untuk berbicara kepada alam semesta secara efektif, harus budidayakan rasa cinta diri yang mendalam, kasih, dan harga diri. Berbicara kepada alam semesta bukanlah sekadar berteriak ke langit dan berharap keajaiban terjadi. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana energi kita berinteraksi dengan energi di sekitar kita. Ketika kita berbicara kepada alam semesta, kita sebenarnya berkomunikasi dengan energi yang mengelilingi kita, baik itu energi positif maupun negatif. Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa pikiran dan kata-kata kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menciptakan realitas kita sendiri. Dengan memusatkan pikiran pada hal-hal positif dan berbicara dengan bahasa yang memancarkan energi positif, kita mampu menarik kebaikan dan kesuksesan ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita terjebak dalam sikap negatif dan berbicara dengan kata-kata yang penuh dengan kecemasan atau ketakutan, kita cenderung menarik masalah dan hambatan. Kunci berbicara kepada alam semesta secara efektif adalah memiliki niat yang jelas dan positif. Ketika kita berbicara, baik itu dalam doa, meditasi, atau dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyampaikan niat kita dengan jelas dan tanpa ragu. Ini membantu alam semesta untuk memahami apa yang kita inginkan dan memberikan respons yang sesuai. Selain itu, penting untuk memperhatikan emosi kita saat berbicara kepada alam semesta. Jika kita berbicara dengan niat yang positif tetapi disertai dengan rasa takut atau kecemasan yang kuat, energi negatif itu dapat menghalangi kita dari menerima apa yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton, ikuti channel ini untuk video serupa lainnya.